Selamat siang, sebelumnya perkenalkan nama saya Araf Faiz Group. Di sini saya akan menginterview tentang ayam goyang lidah. Sebelumnya perkenalkan. Nama saya Sandy Permana Putra. Di sini saya akan menanyakan 3 pertanyaan ya. Begini. Nah, yang pertama itu apa alasan utama Anda memilih produk jasa ini? Karena yang pertama itu dari produk ayam itu sangat diminati oleh warga-warga Indonesia. Karena ya pertama daging-dagingan kayak daging sapi, daging kambing itu mahal. Jadi opsi protein yang paling murah itu ayam dan varian-varian sambal itu juga sangat diminati di Indonesia. Nah, untuk yang kedua itu apakah produk atau jasa ini sesuai dengan harapan Anda? Sesuai banget, tadi kita belum waktu tutup udah sold out, terus produk kita juga banyak disukai sama orang. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih ya. Saat ini Anda memasarkan produk melalui media apa saja? Media pertama kita di Instagram, terus bisa PO ke WhatsApp, sama paling mouth to mouth sih, mulut ke mulut. Ya, mungkin itu aja ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danielo. Saya dengan siapa? Saya Arya Sasmita dari Bisnis Manajemen B28. Kali ini saya akan menginterview Salat Jedar. Saya mempunyai 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa alasan utama Anda memilih produk ini? Kalau ini kan saya bukan jasa ya, saya kan F&B. Ya, kenapa saya pilih F&B? Karena menurut saya target pasarnya bisa dikejar dibanding jasa. Karena kalau jasa kan kita itu untung-untungan kan, tidak ada rugi, tidak ada untung juga. Tapi kan kalau dari F&B kita bisa tahu kita profit apa enggaknya. Selanjutnya, siapa target market Anda dari produk ini? Kalau untuk sekarang target marketnya mungkin kita usahakan dulu di kawasan universitas saja, di BINUS, seperti karyawan, mahasiswa, dosen, segala dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya target kita banyak yang minat dengan produk kita, sepertinya kita akan targetnya di luar universitas. Selama menjalankan usaha, apa kelebihan dari produk Anda? Mungkin kalau untuk kelebihan tidak ada, tapi karena kelompok-kelompok lain juga bagus kan. Kalau kita lihat ada yang jual nasi ayam, ada yang di pin roll juga. Kalau untuk mungkin kelebihannya cuma satu, mungkin kesehatan, karena buah kita juga buah yang premium, kita beli di Happy Harvest juga yang ya bagus lah, lumayan. Sepertinya itu saja pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Oke, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi sama saya, Raffi Hamzah Priyatna. Kali ini saya akan menginterview salah satu booth di BINUS. Jualan apa ini? Namanya dessert amai roll. Jadi ini adalah cheesecake yang kita bentuk sedemikian rupa kayak sushi gitu ya. Jadi yang bikin menariknya adalah karena dia tuh ada layernya. Jadi layer paling pertama itu ubi ungu yang asli. Lalu yang kedua itu ada ubi ungu dicampur cheesecake-nya gitu. Supaya warnanya juga lebih ke gradasi. Lalu yang paling atas itu ada si cheesecake originalnya. Habis itu kita nggak sampai situ aja. Kita wrap juga pakai crabs yang soft crab gitu. Lalu kita potong-potong kayak sushi. Dan penyajiannya juga kayak sushi gitu. Oke Kak, untuk pertanyaan pertama di sini, pertanyaan kedua jatuhnya. Pertanyaan kedua aku mau nanya, produk atau jasa ini selama kakak menjual sesuai harapan nggak? Alhamdulillah sesuai ya. Walaupun awalnya tuh agak pesimis sih, kayak emang tertarik, siapa sih yang tertarik kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah kita open pre-order gitu ya, alhamdulillah laku gitu ya. Kita udah sold out juga. Terus sayangnya emang kayak semacam potensial customer yang tadi lewat-lewat itu sebenarnya banyak banget, tapi karena kita udah sold out jadi kita sangat-sangat tidak bisa mengambil hal itu. Oke, sangat disayangkan padahal banyak peminatnya, cuman karena produknya kurang di ini ya. Dari bahan dan Oke. produknya segala macam. Mantap. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, selama menjalankan usaha, apa kekurangan dari produk Anda? Mungkin kita tuh lebih harus prepare di bagian pendinginnya kali ya, dari storage-nya itu. Karena ini kan dessert, jadi dessert itu emang lebih enak, apalagi kalau cheesecake itu dingin. Jadi dari sedemikian rumah itu kita harus lebih prepare gitu di situnya sebenarnya. Oke. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya Kak. Saat ini Kakak memasarkan produk ini tuh melalui media apa saja dan selain media di mana aja? Kalau untuk saat ini kita
baru dari WA, baru dari segi broadcast dan segala macamnya. Terus kita juga udah bikin IG ya, namanya amairol.id. Itu kalian bisa cek juga di situ. Kita update-update terkait ini kita. Baru sih di situ aja sih. Oke, terima kasih ya Kak untuk sedikit interviewnya dari saya. Terima kasih sudah menjawab. Semoga laku terus. Amin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atinar Sugumai dan di sini saya akan melakukan interview terhadap satu booth yang ada di lantai 3. Di sini saya bersama siapa? Halo, nama saya Daryl. Boothnya tentang apa nih Kak? Jadi ini kita overview dulu. Jadi nama kami ini WMKM. Dia itu adalah website untuk promosi tentang UMKM gitu. Baik. Oke, saya langsung ke pertanyaan pertama ya. Apa alasan utama Anda memilih produk atau jasa ini? Jadi kenapa kita bisa milih ini? Itu awalnya tuh mulai dari keluh kesah kita terhadap UMKM yang masih terbilang kecil sama mikro. Jadi mereka tuh kayak kurang dapat exposure, sehingga kami tuh ingin mereka lebih dapat exposure lagi. Kalau misalnya kayak di brand sebelah itu mereka kayak masih bisa ketutup sama restoran-restoran yang lebih gede. Nah jadi kita ini fokusnya ke UMKM yang mikro sama kecil. Di mana kita bantu mereka untuk menaikkan marketing sama dapat exposure lebih. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah produk atau jasa ini sesuai dengan harapan Anda? Nah, jadi secara garis besar ini udah sesuai banget sama harapan kami. Ya karena dari awalnya kami udah mikir baik-baik, kami udah brainstorming apa aja yang perlu kami buat, sehingga overall sih udah banget ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, siapa target market dari produk atau jasa ini? Nah, kalau untuk target dari jasa dengan produk kami itu, kami fokuskan kepada UMKM, tapi untuk yang bagian mikro sama kecil. Berarti kalau begitu yang gede nggak sama sekali atau gimana? Iya, karena kalau misalnya kalau bilang menengah itu bisa dibilang tuh mereka udah punya sistem tersendiri, sehingga tuh kami lebih targetin ke yang kecil sama mikro, yang dimana mereka tuh kadang-kadang belum terlalu banget dapat exposure di luar. Oke. Lanjut ke pertanyaan keempat, selama menjalankan usaha, apa kelebihan dari produk Anda? Mungkin dari kelebihan produk kita tuh kita tuh punya 3 paket, yang dimana tiap paket itu bisa dibilang kalau untuk lisensi per bulannya tuh bisa dibilang murah. Jadi yang kami tonjolin itu harga murahnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi dengan gua di sini. Kali ini gua akan mewawancara salah satu teman gua yang menjadi pengusaha besar di usia muda. Kita langsung eksekusi aja nih di booth-nya mereka. Kalau boleh tahu, gua lagi berbicara dengan siapa di sini? Gua Septian Nursyabani. Gua Zami. Siapa? Zami. Oke. Jadi bro, berdua gua bakal ngasih Asep aja sih. bakal ngasih 4 pertanyaan buat lo semua. Oke. Gue pengen lo semua jawab dengan benar ya. Sebagai pemilik perusahaan. Oke. Iya. Pertanyaan pertama, apa alasan utama Anda memilih produk atau jasa tersebut? Sebenarnya kita pilih produk ini sebenarnya yang pertama tuh beda dari yang lain. Pertama, terus yang kedua tuh kayak jarang diminatin kayak Jarang diminati. jarang banyak yang jual. Iya. Masih sedikit lah. Iya. Oke, boleh. Saingannya juga agak lebih Saingannya masih sedikit. lebih Iya, sedikit. boleh. Saingannya juga agak lebih sedikit lah. Oke. Dan pertanyaan kedua, apakah produk atau jasa ini sesuai dengan harapan Anda? Pastinya sesuai harapan lah. Contohnya itu kayak misalkan kita kan bawa ke sini kan 20 bisnis. Kejual kan 15 bisnis, itu kan udah sesuai harapan kita. Sangat amat sesuai harapan. Iya, pastinya. Bolju. Boleh dong, boleh. Pertanyaan ketiga, siapa target market Anda? Sebenarnya terutama mahasiswa ya. Terutama targetnya adalah terutama mahasiswa. Terus anak-anak kantor kalau misalkan lagi keadaan Ibu-ibu pusing, ibu-ibu. ibu yang aromaterapi. Oh, boleh ya, boleh. Ya lebih ke mahasiswa sih, kalau misalnya mahasiswa mau ngerjain tugas atau apa, jadi kayak kalau pakai candle itu dia lebih relax aja. Iya benar, mantap. Lalu pertanyaan yang terakhir, selama menjalankan usaha, apa kelebihan dari produk Anda nih? Sebenarnya kelebihan dari kita ya sebenarnya dari rasanya mungkin. Rasanya lebih banyak. Bervariasi ya? Variasi mulai dari lavender, jasmine, vanilla, terus ada apa lagi? Lemon tea mungkin. Kalau boleh tahu ini bertahannya berapa lama nih kalau begini-ginian nih? Tergantung dari suhu ruangan ya sebenarnya. Kalau misalnya suhu ruangannya mulai dari kalau misalnya yang ber-AC mungkin bisa agak lama mungkin ya. Oh, gue taruh tengah lapangan? Gue pikirnya coba dah. Cepat soalnya kan Cepet panas. habis Iya, ya? soalnya Cepet habis ya? Oke, segitu aja pertanyaannya. Makasih.